Atlet-atlet muda panjat tebing dengan kategori senior yakni usia 14 sampai 17 tahun mulai dipertandingkan di Sport Climbing Open Youth Menpora Cup 2024 hari keempat. Setelah hari-hari sebelumnya diisi pertandingan-pertandingan atlet-atlet junior 10 hingga 14 tahun, hari ini dua kategori paling senior yakni Youth B 14 hingga 15 tahun dan Youth A 16 sampai 17 tahun mulai dipertandingkan di venue Panjat Tebing Kompleks Stadion Mandala Krida Yogyakarta Selasa pagi. Atlet-atlet Youth B dan Youth A, baik putra maupun putri mulai bertanding di babak kualifikasi dua disiplin, yakni boulder dan lead. Lalu seperti apa kemeriahan serta jalannya kejuaraan panjat tebing ini? Kita telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Diego, bisa Anda ceritakan bagaimana kemeriahan, karena saya pribadi dan mungkin pemirsa belum terlalu tahu mengenai panjat tebing ini, penilaiannya seperti apa, animonya bagaimana, dan bagaimana jalannya pertandingan di sana. Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda. Betul sekali, setelah 3 hari yang lalu kita disuguhkan pertandingan-pertandingan yang sengit, namun cukup menggemaskan juga karena atlet-atlet yang turut serta selama 3 hari kemarin adalah atlet-atlet yang berada di kategori Youth C dan Youth D. Artinya ini mereka atlet-atlet muda yang berusia 10 tahun hingga 13 tahun. Hari ini dilanjutkan kembali kompetisi untuk atlet-atlet dengan kategori umur yang paling senior, yakni di kategori Youth B dan Youth A, di mana mereka di kategori Youth B merupakan atlet-atlet yang berusia 14-15 tahun. Kemudian untuk Youth A, mereka berada di kategori 16-17 tahun. Dan untuk hari ini dilangsungkan pertandingan kualifikasi untuk 2 nomor, Yuda, yakni nomor lead, yakni nomor yang mempertandingkan atlet-atlet muda ini untuk memanjat tinggi tembok setinggi 15 meter, di mana sudah ada jalur yang disiapkan oleh panitia. Di jalur tersebut ada runner-runner set yang harus ditambatkan tali pengaman oleh para atlet yang memanjat untuk mendapatkan poin hingga ke puncak tembok tersebut. Para atlet ini akan mencoba untuk meraih posisi puncak dan mendapatkan poin di setiap jalur-jalur pendakian tersebut untuk nomor lead. Sedangkan nomor berikutnya ada nomor boulder. Memang temboknya tidak setinggi nomor lead, mereka memanjat tembok setinggi 4-5 meter, di mana tapi yang menjadi tantangan adalah tingkat kemiringan daripada wall di boulder ini lebih tajam daripada wall ketika mereka memanjat di nomor lead ataupun di nomor speed. Nah, di nomor boulder ini ada 3 zona khusus, yakni zona start, zona tengah, dan juga ada top, mana mereka harus melakukan gerakan-gerakan yang lumayan akrobatik, Yuda, untuk mendapatkan poin, terutama ketika masuk di zona tengah, lalu kemudian naik ke zona top untuk mendapatkan poin tertinggi untuk memenangkan 1 tiket menuju ke babak final. 2 nomor inilah yang akan dipertandingkan hari ini, baik oleh atlet-atlet yang putra maupun atlet-atlet putri. Dan untuk Sport Climbing Open Youth Menpora Cup 2024 ini sendiri animonya cukup besar, Yuda, karena tadinya hanya disediakan 400 kuota atlet untuk mengikuti turnamen ini. Akan tetapi karena permintaan yang cukup banyak dari daerah-daerah untuk klub-klub ini mengirimkan wakilnya, maka kuota tersebut ditambah menjadi 500 atlet. Dan hanya dalam kurun waktu 4 kali 24 jam, kuota ini berhasil dipenuhi sehingga ada 500 atlet yang berkompetisi di venue Panjat Tebing Kompleks Stadion Mandala Krida Yogyakarta ini. Dan tentunya, Yuda, kompetisi-kompetisi seperti ini merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan ataupun pembinaan cabang olahraga panjat tebing di seluruh Indonesia, bahkan dapat menjadi contoh juga bagi cabang-cabang olahraga lain. Karena kunci daripada kesuksesan untuk pembinaan adalah kompetisi, kompetisi, dan kompetisi. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain selain membentuk mental bertanding para atlet-atlet muda ini melalui kompetisi. Misalkan kita dapat mengambil contoh dari timnas sepak bola Jerman yang diisi oleh Serge Gnabry, Leroy Sané maupun Joshua Kimmich. Mereka sudah berkompetisi dengan klubnya masing-masing
semenjak mereka berumur 6 tahun. Lalu kemudian mereka dari kompetisi tingkat bawah tersebut mereka membentuk rivalitas yang mereka bawa hingga mereka mencapai tingkat elit. Dan ini juga yang sempat kami lihat kemarin, ada rivalitas yang terjadi, namun juga ada semangat sportivitas yang ditunjukkan oleh anak-anak ini ketika bertanding. Ketika bertanding mereka walaupun mereka berlawanan, mereka melihat lawannya bermain, mereka saling menyemangati. Kemudian ketika mereka kalah juga dengan sportif, mereka saling memeluk, saling bersalaman dengan lawannya. Dan tentunya mental-mental bertanding seperti ini yang tidak bisa dibentuk hanya ketika latihan. Ini bisa dibentuk ketika kompetisi terjadi di pertandingan satu ke pertandingan yang lainnya. Oleh karena itu kita harapkan ada banyak atlet-atlet potensial yang muncul dari kejuaraan nasional junior di Yogyakarta ini, Yuda. Baik Diego Basro, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.